Info konsen dulu. Nggak kejebak. Info konsen terus posisikan pasien. Ya kan, Pak, Bu, apakah bersedia? Anak yang bersedia, oke, yuk kita posisikan pasien misalnya di bed. Oke. Setelah itu baru alat. Siapin ya alat-alatnya sih. Ya, baru setelah itu operator yang ketiga. Udah nih, konsep ini harus kalian hafalin terus di luar kepala. Operator siapa ya? Kita. Apa yang kita lakukan sebagai operator? Cuci tangan dulu, wajib hukumnya. Ya, APD maksudnya. APD itu untuk siapa? Kita, bukan untuk pasien. Konsepnya jangan keliru ya. APD itu untuk kita, bukan untuk pasien. Punya kita mekanisme. Ya, yang kita lakukan pertama adalah cuci. Pakai sarung, pakai handscoon. Ini steril ya, jadi harusnya makanya steril ya. Cek, tadi kita ulang dulu ya, posisi pasien sambil ditidurin mau diapain? Celana atau sarung atau apa, biasanya pakai sarung ya, pakai celana. Habis itu posisi pasien tiduran, kakinya ya jadi posisi lurus aja bisa kakinya, nggak perlu lipotomi, nggak perlu ditekuk, nggak masalah ya. Hati-hati kalau misalnya anaknya obesitas, gendut ya, apa biasanya yang terjadi? Penisnya kecil ya, penisnya kecil karena iya betul mendelep masuk, kalau istilahnya ece-ecenan dulu itu kalau orang gendut ya. Kenapa bisa mendelep masuk kalau secara teori kedokteran? Yes, lemaknya bukan ketutupan berarti ketutupan gini dong. Itu bahasa masyarakatnya ketutupan. Dia menarik apa? Lemaknya itu. Dia menarik something di regio penisnya itu dari pubis sehingga penisnya itu agak mendelep ke dalam. Karena dia tertarik oleh lemaknya itu. Ya nggak usah pikir nggak keluar ujian. Ya. Terus setelah itu yakin dulu bang dulu. Nih ya, pakai kopi. Kasa. Kita saja. Ini anggap aja ada apa? Ya, kayak dokter. Ini misal kayak si gland penisnya kepotong gitu dokter. Itu tindakannya apa? Gland penis kepotong tiba-tiba. Rujuk. Rujuk ke dokter beda. Enggak langsung dijahit. Jahit situasional tidak wajib dilakukan. Kan ada istilah kita jahit situasional ya. Jadi sebelum kita rujuk itu kita jahit, kita perbaiki dulu lah tanda kutip supaya lebih rapi atau menghentikan bleedingnya. Tapi itu tidak wajib. Mungkin tadi takutnya tidak golden period supaya nyambung gitu. Oh, kalau ini kasusnya beda. Kalau misalnya kita karena golden period itu jam-jaman. Ya jadi misalnya ya udah saya kasih tahu golden period itu 8 sampai 12 jam. Jadi kalau misalnya kepotong terus langsung kirim, ya masih aman. Ya, kecuali kayak kasus kemarin tuh, sadarnya begitu di rumah. Kayak iya deh. Perawat senior sirkumsisi ternyata glandnya kepotong, nggak tahu di Indonesia Timur kayaknya. Keluarga sadarnya itu ketika hari berikutnya karena bleeding terus dan tertutup perban, jadi kan nggak tahu ya bentuknya kayak gimana. Jadi keluar dan kondisinya kayak gitu. Terus ternyata waktu itu perawat yang operator yang kita tuh udah nyangoni uang dulu berapa juta gitu ke keluarga. Jadi Dia sudah sadar, nggak ngomong. Ya, akhirnya ya wis bentuk ada kok di video di YouTube bentuk penisnya jadi iya gitu. Jadi kepotong, jadi ujungnya itu saya nggak ngerti itu aneh kenapa kepotong. Memotongnya tuh gini. Oh, gunting. Kalau lihat di videonya itu, ini kan blend anggap aja ya. Iya, berarti sampai osteonya juga dokter. Ini bentuknya. Kayak potong jam. Jadi tinggal sisa sulkusnya dikit. Sulkusnya kelihatan dikit, tapi ini tuh ini bentuknya. Kepala jamurnya ini tuh udah nggak ada. Rumahnya kawan tuh silumannya udah ini dokter. Iya, itu tadi guillotine. Resiko. Jadi bukan yang kepotong cuil gini enggak ya? Enggak, ini kepotong tel gitu. Iya. Terus gimana itu dok? Bisa atau beda plastik nanti direkonstruksi. Ya, zaman sekarang bisa, tapi yo Alhamdulillah. nggak tahu di Indonesia Timur kan sebenarnya secara fungsi nggak apa-apa. fungsi kan paling hanya pipis dan keluar sperma atau reproduksi toh. So far sih harusnya nggak apa-apa. Cuman hati-hati ketika gland terpotong apa yang hilang? Yes. Sensoriknya akan hilang sebagian, ya nggak hilang seluruhnya karena paling peka tuh penis cowok di mana?
Kok Glennya mau enggak? Coba kamu nanti Glenmu mau tunjuk-tunjuk gini, enggak akan gini. Pucuk ujungnya, betul, satu. Terus apa lagi? Apa lagi? Masuk kalian nggak pernah megang punya kalian sendiri? Yang perempuan juga harus tahu soalnya. Ya, jadi yang paling sensitif itu perama di bawah. Dekat ujung, dekat uretra eksternanya. Yang kedua, di belakang sulcus coronariusnya. Ya, di belakang sulcus coronariusnya itu sensitif. Ya. Nah, kalau glandnya tadi kepotong, yang utama tadi sensitif yang bagian bawah itu hilang. Ya, jadi apakah bisa menerima rangsang? Mungkin bisa, tapi nggak maksimal. Yuk, lanjut. Desinfektan, gimana caranya? Kayaknya anggap aja ini ya. Kita nggak usah. Susah. Boleh pakai tangan, boleh pakai pinset. Iya. Saya coba pakai pinset. Ini gini kan posisinya? Kan gini toh. Kalau pasiennya berbaring tidur, dia pasti gini. Ya. Hati-hati ketika kita melakukan yang pertama kali, kita nggak boleh pegang langsung gini, baru gini. Enggak. Kenapa? Prinsipnya harus tetap kalian lakukan di sini. Maksud saya adalah jangan hati-hati kalau kalian tiba-tiba, ini kan masih awal-awal ya, belum apa-apa, kalian pegang langsung, lalu gini, dan langsung kalian jadi kotor. Ya, jadi yang utama adalah kalian pastikan dulu mau pegang bagian mananya dulu. Ya, misalnya gini, ya udah nih, lakukan desinfeksi dulu tanpa kita memegang penisnya. Ya, baru selain ini terkena desinfeksinya, baru kalian pegang. Baru setelah. Ya. Melingkar bebas, buang ganti. Ya. Sampai sejauh mana? Misalnya ini sampai ke bagian pubis, ya nggak apa-apa. Ya. Sampai ke lipat paha inguinal, ya nggak apa-apa. Ya, itu malah lebih bagus daripada hanya sekedar lokalis ini doang. Selanjutnya, baru pasang. Selanjutnya, anestesi menggunakan, bukain pakai spet 3 cc. Ini isinya berapa cc? 2 cc. 1 cc. 1 cc. Butuh berapa banyak lidokain? Bebas juga, nggak ada patokan. Ya. Kalian mau butuh 2 ampul ya nggak apa-apa. Biasanya rata-rata 2. Minimal 1 biasanya kurang. Ini sebenarnya jarumnya kegedean. Maksud disuntik kayak gini, penisnya bentuk ukurannya segini, jarumnya segede ini. Ya. Cara anestesinya gimana? Istilah kita adalah prinsipnya ada anestesi infiltrasi. Apa tuh anestesi infiltrasi? Jadi infiltrasi adalah kita menyuntikkan obatnya itu, prinsipnya adalah dia akan terspread atau menyebar sendiri. Bukan anestesi blok. Kalau blok itu kan langsung localize ke sarafnya. Kalau penis ini sarafnya lokasinya di mana? Ya. Jadi ini kita ada anestesi filtrasi. Jadi ketika kalian lakukan anestesi filtrasi, ya sudah lakukan anestesi pertama adalah di pangkalnya toh. Kalian mulai tusuk dari ketok lagi. Udah nanti enggak apa-apa deh. Dari atas ini ya, pangkal masuk. Baru kita ke arah samping atau lateralnya. Yuk, tembus. ini resiko jarum besar ya. Maksudnya jarum besar kayak gini kegedean. Ke sampingnya baru di aspirasi dikit lalu diinjeksikan. Sambil gerak-gerak. Kalian nggak usah khawatir ketika kalian suntik, udah pernah suntik tau rata-rata. Sakitnya adalah ketika jarumnya needle-nya nembus kulit. Karena di situ neuronnya banyak banget. Ya, tapi kalau di dalam di mukosa kalian mau goyang-goyangin kemana-mana nggak apa-apa. Ya misalnya udah kayak gini ke belakangnya, terus nanti kalau kalian ada pasien jangan ngomong sakit banget itu jangan. Sisi ke satunya juga, ya ke arah sananya juga. Ya, injeksikan. Kalau kalian ingin blok itu di atas sini. Tapi biasanya nggak pas, karena apa? Kecil neuronnya, susah. Ya, jadi lebih baik infiltrasi sini, ditambah lagi yang mau dipotong. Sebenarnya yang mau dipotong yang daerah ujung sini, kan kalian suntik juga sama dari atas ini ke bawah, gini, sini. Sana terus ke kiri. Terus tarik, Nggak sampai. sebenarnya nggak sampai keluar sih. Nah, Terus kalau yang anestesian di sini ya dokter? sama.
Di mana ya berarti? Sama di daerah sini. Jadi sebelumnya sulcus nih. Jangan Oh, di ya. sini kan sulcus gland nih sini. Berarti Jangan di sininya. Sebelumnya pas di sini Yes, ya. sininya. Dari bawah juga sama. Itu 3 ini. Yes, ini juga. Loh, Oh iya. Itu adalah fungsinya kalau terjadi adanya suatu fimosis yang disebabkan oleh smegma. Jadi dia lengket. Melepas perlengketan itu sangat sakit. Ya, melepas perlengketan preputium dari gland yang diakibatkan oleh smegma itu sangat sakit. Jadi kalian bayangin kalian buka lem, netek lem, yang pasti akan timbul luka. Jadi nanti mukosanya itu pasti akan luka, glandnya pasti akan luka. Ya, dan itu sangat sakit. Ya. Setelah anestesi selesai, apa yang kita lakukan? Ditunggu. Cek. Cek ini bisa tergantung pasiennya. Biasanya anak-anak kalau udah ketakutan, pegang gini toh dia udah teriak-teriak. Ya, dek kerasa nggak? Wah teriak-teriak. Padahal pegang gini doang. Caranya gimana? Langsung aja pakai pinset tuh, jepit. Kalau ini kita jepit teriak beneran, ya berarti masih sakit. Karena jepit kan, pakai ini. Tapi kalau kita pegang doang kerasa paling itu. Ya, jadi cross check itu pastikan itu. Ya. Setelah itu baru dengan menggunakan klemnya butuh berapa? Pakai klem yang lurus. Klem yang lurus ya. Oke. Sebelum dijepit klem sebenarnya ada lagi prosedurnya apa? Kalau ada fimosis. Iya, jadi bebaskan preputiumnya dulu. Jadi jangan langsung dijepit klem. Kalau misalnya dia masih lengket fimosis, mau jepit klem ya nggak bisa. Bebaskan preputiumnya dulu menggunakan apa tadi? Bisa menggunakan ini. Bisa menggunakan klem bengkok. Terserah. Hati-hati penggunaan ini karena ini bisa beresiko melukai juga. Sisi yang sisi yang ini ya. Kita makainya yang ini atau mungkin pakai yang ini. Kalau cukup. Nggak cukup. Biasanya enggak. Jadi biasanya amannya adalah pakai klem bengkok antara dua ya berarti. Kalau klem bengkok ya udah, kalian buka. Nah. Ketok aku isan cowok. Ya udah deh. Nanti diajarin. Ya, kalian buka, bebaskan. Ya. Tentu saja pelan-pelan. Ini kalau realnya, ini memakan waktu. Enggak yang segampang kita gini-gini harus tiba-tiba ucul gitu enggak. Kita harus pelan-pelan karena pasti pasien kesakitan. Ya, dan hati-hati ketika kita bebaskan ini sekali lagi ini pasti akan muncul luka. Ya, di mukosa penisnya di mukosa glandnya itu di kulit gland kok kulit bukan kulit ya. Ini di permukaan glandnya itu pasti akan lecet. Karena bekas lengket terus ditarik gitu kan pasti akan lecet. Ya. Tapi kan sudah dianestesi dokter, apakah masih kesakitan? Biasanya masih. Karena saking sakitnya gitu. Ya. Anak saya nangisnya di sini justru. Padahal udah 2 ampul. Enggak, dia waktu itu 1 ampul, saya minta tambah 1 ampul. 2,5 berarti. Masih kesakitan. Ya, di proses pembukaan dari pelepasan pembebasan dari preputiumnya ini. Ya. Tapi kalau misalnya dia nggak ada perlengketan, tinggal ditarik bisa ya wis langsung. Ya nggak masalah. Ya, misalnya ini udah ya kita bebaskan. Kalau misalnya pakai ini, hati-hati sekali lagi. Sisi yang mana dok? Nah, ini loh yang sisi ini kan ini ada cekungan, nggak sisi-sisi cekungnya ini loh. Itu hati-hati. Jadi masukinnya kayak gini. Oh, cekungnya hadap ke bawah. Yes, hadap ke bawah. Ya. Karena kalau ini yang hadap ke atas gini, nggak bisa. Kekuatannya nggak ada untuk memasukkannya itu. Jadi malah membuat luka baru. Seperti ini udah geser. Ingat gesernya pelan-pelan. Jangan ini keluar masuk enggak ya. Jadi begitu ini masuk, diputar aja. putar aja, pelan-pelan tapi. Benar-benar pelan-pelan aja. Bebaskan. Ini pun juga sama. Kalau kalian pakai klem yang bengkok, gini. Kalau udah masuk, jangan keluar, masuk lagi, keluar masuk. No. Udah masuk gini, ya bebasin aja di dalam kayak gini. Kalian buka klemnya ini kayak gini, ya. Sampai benar-benar bebas. Taunya bebas gimana? Ini bisa kita tarik. Nanti realnya adalah kalau memang misalnya ada fimosis atau ada perlengketan, ini akan ada bleeding, kemudian ada mukosa, ada sisa smegmanya warnanya putih kayak gitu. Habis itu dibersihkan. Ya, bersihkannya pakai apa? Ya pakai kasa biasa aja. Didep.
atau digosok ini. Gosok nggak boleh berulang-ulang tapi satu arah. Ya, lanjut baru kita pasang klem. Klemnya butuh 3. Kalian nggak usah khawatir, realnya besok kita pasti ada asisten. 1. Ini kan kalau sini kan susah ya. Di jam berapa aja? Oh nggak ada jam ini. Ya kita bikin jam sendiri aja. Pertama jam 6. Saya piro jam 11 sama jam 1. Jadi di sampingnya linea mediananya. Ya kalau yang linea mediannya tepat adalah yang jam 6 yang bagian bawah aja. Ya kalau yang atas 11 di jam 11 sama 1 jadi agak nyerong dikit. Berarti bentuk huruf Y ya dokter? Yes. Anggap aja kayak gini ya. Oke. Dah, ini 3. Jadi jam 6, jam 11, jam 1. Ya. 6, 11, 1. Apa? Oh enggak. Ya, 6, 11, 1 ya. Setelah ini baru kita lakukan dorsum sisinya menggunakan ini ada 2 macam gunting nih. Kalian belum tahu gunting yang mana yang dipakai. Saat ini bukan ini juga sih. Yowes ada nih kulit. Oh podo ya. Yang mana? Ingat ini ada gunting perban ya. Jangan dipakai. Walaupun kalian oh ini ujungnya tumpul aman nih buat gunting. No, ini ada gunting perban. Kasa, perban dan lain-lain nggak usah dipakai. Sebenarnya ini ada gunting tapi ini ujungnya terlalu tajam sih. Ada lagi sisi yang agak tumpul ujungnya yang biasanya kita pakai. Ya, kita gunting. Duh, sisiku kok angin. Ini kita angkat semua. Nah, ini kan ngangkat gini. Lagi jelek. Kita gunting dari yang dorsum dulu. Ya, dari yang atas dulu jam 12. Jam 12 berarti yang atas. Di antara 2 itu. Di antara 2 klem yang jam 11 sama jam 1. Nah, ini hati-hati yang tadi saya bilang. Ini kalau ujungnya tajam melukai gland sebenarnya ketika gunting. Ya, tapi ada ini ya wis. Digunting sampai udah ini gunting sampai sulcus coronarius. Itu adalah patokannya yang aman, safe. Ya. Tapi hati-hati kalau memang pada dasarnya pasiennya itu gendut. Ya, sehingga bentuk penisnya menjadi lebih kecil, itu kita harus bisa memperkirakan lagi, ya, apakah nanti ini cukup di sulcusnya atau dilebih dikit atau dikurangi dikit. Ya, jadi ini adalah ini sampai sulcus. Ya. Kapan tuh ketika dilebihin dikit, kapan kurangin dikit? Nggak ada patokannya. Nggak ada patokannya. Memang kalau gemuk aja. Nah, nggak ada patokannya. Cuman paling aman safe-nya adalah sulcus. Ya, itu udah ya 98% aman lah. Ya. Oke. Setelah ini baru dilakukan pemotongan yang melingkar ke bawah. Terserah mau dari sisi yang kiri dulu atau mau yang kanan dulu, bebas. Ya. Motongnya gimana? Kita menyusuri sulcusnya. Jangan gue biar keren lah, saya bikin lurus aja ya misalnya. Enggak, karena semakin menuju frenulum dia akan semakin ke maju. Nah, ini loh, ke depan gini. Ya. Jadi memang mengikuti bentuk sulcus. Sulcus kalau kalian lihat anatominya kan juga dari atas gini, mana tuh? Kan semakin ke bawah mendekati frenulumnya, mendekati arteri ventrosnya dia semakin maju atau semakin mengerucut. Ya. Jadi kita mengikuti sulcusnya aja. Udah sulcus tuh patokan pokoknya. Kalian harus tahu. Makanya tadi saya bilang anatomi yang penting dalamnya adalah sulcus salah satunya. Gunting menyusuri sulcusnya. Kalau yang laser gitu. Kamu yang langsung tuh bagus. Iya. Sampai ke sampai ke klem yang di jam 6 ya. Nanti kalian akan tahu kenapa nih diklaim di jam 6. Biar nggak kena itu ya? Yes. Arterinya. Yes, salah satu fungsinya adalah itu. Karena arteri frenularisnya di jam 6. Jadi kita motongnya itu ya sudah. Membatasi. Ini dibatasin. Nah, ini udah kelar nih, masih sisi sini. Duh, belum. Nah, ini udah selesai ini. Wah. Ya. Lalu sisi sebaliknya.
sama menyusuri sulkus lagi. Ini saya guntingnya agak barbar ya. Ya jadi kan iya preventifnya Alasannya apa dikubur ya? nggak tahu ya dokter. Tuh kan. Ya kepercayaan. Nah, itu kan. Nggak ada yang Nah intinya gini, nggak apa-apa. Besok kalau kalian mau saya nggak masalah, mau gini mau utuh terserah. Ya, terus ini kan masih sisa nih. Ya udah. Ini nanti yang dijahit. Oh, Dijahitnya? dijahit nih. Iya, yang dari daerah jam 6. yang jebol gitu. Ini boleh kalian rapikan, ini kan agak jelek nih. Tapi realnya adalah nanti sebenarnya tidak sejelek ini. Ini kan kalian tahu arteri toh, cuma selang lurus doang. Iya. Ya udah. Nah, yang tadi saya maksud biasanya kita sedikit melukai adalah di ujungnya sini. Bukan di sininya justru, tapi yang sininya. Jadi end of arterinya. Ya. Jadi makanya nanti kita fokus jahitnya di sini. Ya. Ini jangan dilepas dulu. Oh. Ya, karena ini buat jahit nanti. Oh. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebenarnya kalau misal kita kan ngomong ke estetika, kalau misal itunya kurang rapi kita bisa ngerapiin. Bisa. Gue rapin gunting-gunting lagi bisa. Ini tuh kayak kulit, aduh kulit apa ya? Saya tidak bisa menjawab. Kulit ayam yang sebelum digoreng. Ya persis lah. Kayak paha bawah. Yang sebelum digoreng ya, tapi ya bukan yang salah digoreng ya. Terus gitu gelenyir-gelenyirnya, apa konsistensinya, lemak-lemaknya, sama kayak gitu. Ya. Jadi kayak gitu. Paling mirip tuh kayak brutu ayam tau, yang di ekor tuh. Yang di daerah bokongnya ayam tuh, malah mirip kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau mau dirapikan ya tinggal rapikan aja, menyusuri. Nah kayak gini setelah ini sebelum kalian jahit kita harus tahu ada pendarahan apa enggak. Kalau ada pendarahan apa yang kita lakukan? Dihentikan, betul. Nah betul jawaban ini yang saya harapkan. Ya dengan cara ditekan. Pakai kasa aja, misalnya yang baru ya, udah di dep aja. Kalau dia hemostasisnya baik, dia akan berhenti langsung. Ya, karena ini bukan arteri yang kena. Kalau arteri pasti akan ngucur terus, harus dijahit atau di counter. Kalau misal arteri yang kena dokter. Arteri yang kena opsinya tinggal dua. Kita prinsipnya tetap hentikan pendarahan. Iya. Opsi pertama kita jahit di bleedingnya itu, di pusat pendarahan yang keluar titiknya itu. Yang kedua di counter, kalau pakai counter yang laser itu tinggal di jus gitu aja, nanti kan berhenti. Tapi kalau pada kondisi kayak pakai gini berarti langsung Jahit. Makanya ini jangan dilepas dulu. Yang 6. Ini fungsinya untuk jahit. Ya patokan kita untuk lokasi arteri frenularisnya juga. Ya. Setelah itu kita dep kan, misalnya ada pendarahan kita cari sampai benar-benar pastikan berhenti baru jahit. Ya, ini realnya seperti itu. Kalau misalnya OC besok ya langsung rasa swing. Ya. Langsung aja ini dep udah langsung kita langsung penjahitan. Ini ada yang langsung jahitnya menggunakan benang apa? Terserah sebenarnya. Karena ini kan mukosa, nggak masalah. Kalian mau pilih yang bisa diserap atau enggak? Itu dong. kalau Bagusnya yang diserap. Ya diserap lah, ngapain kita kontrol nyopoti siji-siji. Nah ini kita jahit yang pertama dari jam 6 dulu. Ya. Tinggal yang bawah ini. Jadi ini kalau kalian proyeksi, kalian bikin gambaran dalam otak kalian, ya ini kan pembuluh darahnya kita jepit nih. Ya kita adalah dari atas, dari luar sampai ke dalamnya sini menggubet ini. Jadi pembuluh darahnya kita tekan. Kita masuk lewat sini sampai tembus ke ujung dira tembus. Tolong pegang ini pinset. Kebablasan ternyata. Nah, sampai tembus gini. Jadi melewati pinsetnya. klemnya. Melewati klemnya. Oh. Ya. Tapi nggak sampai kulitnya ya dokter ya? Kulit apa nih? Iya. Oh, jangan sampai glandnya. Ini mukosanya doang yang kita jahit. Ya. Ini tuh nanti mukosanya kan ada 2 layer tuh. Kenapa bisa ada 2 layer? Anatominya gimana? Bentuknya preputium. Bentuk preputium dari gland menuju sulcus, terus dari sulcus kita dipotong nanti dia ada 2 mukosa. Ada mukosa yang aslinya nempel di daerah dalamnya preputium, yang ke bawah. Yes. Ya, jadi nanti kita buka, ini nggak ideal sebenarnya kalau kita bicara manakinya ini. Jadi ada 2. Jadi lu tinggal jahit biasa. Nah, bisa kayak gini ya. Udah kalau besok tinggal tarik aja kalau kayak gini mah. Saya sepakat pinset. Hah, kata siapa? Oh, checklist ya? Iya. Ikutin aja deh. Saya takut merubah checklist.
Iya. Udah tuh, coba lepas dulu. Nih ya, pokoknya gambarnya kayak gini ya. Baru kita bikin simpul, coba bikin bikin. Jadi ini kayak jahit preputiumnya ya dokter yang di bagian bawah. Yes, tapi yang daerah frenulumnya. Dikit. Terus besok kalau Cia dia megangin kayak gini nggak? Enggak ada. Terus gimana dong? Terus Bismillah, Lewat-lewat Bismillah. gitu. Lanjut aja. Nah ini kayak gini, ketika kita akan menarik simpulnya, klemnya harusnya dilepas. Lepas, tolong lepas. Lepas. Asistennya yang ragu. Dokter, Loh. Nah, lepas. Baru kita tarik krek gini. Oh. Iya. Terus terkena kalian mau 2 kali 3 kali simpul nggak masalah. Terus ininya dipotong nggak dokter? Yang ininya iya dipotong nggak? Ini tuh aslinya, ini ikut kepotong juga. Ini sisanya terkelebihan. Nanti kalau realnya ini tuh boleh dipotong. No, akan kepotong. Oh. Akan kepotong kalau nggak sesuai gambar nih. Nah ini. Akan kepotong nanti. Yang gambar bawahnya ini. Ini tadi saya nggak potong memang karena kurang aja. Kalau misalnya kayak gini mau potong lagi nggak apa-apa. Kalau misalnya tadi dirapikan gitu, estetiknya gitu. Soalnya kan uretra eksternalnya kan di bawah sini tuh. Nah, kalau ada ini nanti menghalangi. Ya. Udah gini terus nanti mau ikat lagi terserah. Nah kalau udah ini Digunting. Oh iya, maksudnya disimpul beberapa kali. Kalau udah ini selesai, ini aman. Amannya apa? Tidak akan terjadi bleeding insya Allah. Yang ditakutkan dari arteri frenularisnya. Tapi pernah kejadian mau dijahit masih bleeding. Masih, tapi biasanya salah di rumah. Jadi salah aktivitas, anaknya tiba-tiba yang tadi kalian edukasi kan, salah satu edukasi kan makanya harus benar-benar dipastikan. Dia tiba-tiba main bola, lari-lari, terus jahitannya longgar, bleeding. Nanti berarti bisa Jahit ulang, rehabbing lagi. Ya, tapi jarang kasusnya. Jarang banget. Kalian 100 kali hitam mungkin 1 atau 2 kali doang gitu. Jarang banget. Setelah ini baru jahit yang 12, Yang 39, terserah. Ya, nggak saya contohin sesuai ini. Digunting ya, jangan lupa ya. Setelah itu, setelah selesai jahit, misalnya nggak pada selesai, kita lakukan setelahnya adalah perban. Perbannya gimana? Melingkar. Dari bawah, jangan dari atas ke bawah. Gini. Kenapa dokter? Karena yang utama kan ininya. Oh. Arteri frenularisnya kita menjaga. Dari bawah, gubet ke atas. Itu pertama. Yang kedua alasannya apa? Kalau dari atas, kita nggak bisa mastiin Yang bawah tertutup apa enggak? uretra eksternalnya kayak gimana. Ya. Ini perban fungsinya adalah untuk ya memang perban aja kan. Tapi kalau misalnya kita nggak hati-hati, ini bisa jadi vokal infeksi ketika pasien pipis. Ya, jadi kalau ini kena pipis berulang, dia malah jadi vokal infeksi. Jadi pastikan dari bawah OE-nya tidak tertutup. Udah. Terus di kasa. Kasa apa sih? Plaster. Ya. Boleh awalnya sebelumnya dikasih salep antibiotik dulu. Boleh baru ditutup. Di checklist ada nggak? Nggak tahu saya. Berarti nanti harus ganti kasar berapa? Ganti perban. Nah, berapa hari? Itu kan masuk edukasi. Berapa hari? 3 hari. Ya. Sebenarnya nggak harus 3 hari sih kesulitan sih. Coba kalian bayangkan, emang pasien nggak pipis? Iya. Tiap hari aja. Besoknya. Kalau ganti perban tuh kontrol sebenarnya besoknya aja. Yang nggak boleh kena air baru minimal 3 hari. Tapi kalau ganti perban kontrol, kalau bisa idealnya besoknya. 1 kali 24 jam. Ini dari bawah gini, terserah ya mau apa namanya, mau. Jadi biasanya yang tertutup adalah dari potongannya ini, glandnya kita biarin buka gini. So, terserah perbannya kalian mau 1, 2, ini yang kuat. Ya. Setelah itu baru dilepas dupnya, selesai cuci tangan, edukasi. Di checklist nggak ada edukasi. Gunting. Gunting atau bolong? Nah, gunting aja nih saya maksud. Nah ini loh, ini kan ada dua mukosa. Ya, jadi ini kan ada 2 perkutium kan 2, ya. Nah, 2 lapisan. Tuh pasti bleeding ya, kalian nggak usah takut bleeding. Nih, kalau ini kan digunting satu sisi juga tadi. Ya, jadi sisi sini digunting dulu. Kalau ini tekniknya adalah dia setelah dari atas, dia gunting yang bawah. Oh, jadi nanti biar kebelah dulu. Kalau tadi yang saya contohkan langsung tuh Iya. ke bawah. Ini dia dikasih batas nih ya, supaya nggak kelebihan.
Oh boleh ya dokter ya dicoret? Boleh. Apa di sana nggak apa-apa. Dicoret aja lah. Ini yang dari bawah. Lainnya daerah jam lainnya sama. Oh iya dia udah. Sumber pendarahan lalu dilakukan dep. Migase itu tindakan untuk menghentikan bleeding ya. Bisa dengan dep aja, bisa dengan hektik atau kauter dibakar ya bisa. Nah ini adalah mukosa yang pertama, layar pertama ini layar keduanya yang pasca dipotong. Ya, ini adalah arteri frenularisnya, ya. Dan ini kan masih sisa juga tadi, sama kayak tadi ya. Ini arteri frenularisnya jangan dilepas dulu, ya. Kalau kalian mau jahit ini pertama ya boleh. Kalau ini contoh video ini yang kedua. Ya. Dia jahit yang bleeding dulu ya dokter ya? Yang bleeding enggak, ini udah nggak bleeding sih. Ini sumber pendarahan. Oh iya sorry ini pendarahan benar. Tapi ya. Nah ini kan ada dua rasanya. Ini yang jam 12. Ayo. Ini kan ditarik ya. Jadi dia adalah mengikat dari arteri. Nah ini yang saya tidak maksud ada dua layer ini.